Horas, salam sejahtera untuk kita semua para sahabat Carpe Diem HKBP Bumi Anggrek, Resort Bumi Anggrek dimanapun berada. Kembali kita merenungkan firman Tuhan pada hari ini, Senin 11 Mei 2026. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita bernyanyi dari buku ND nomor 174 ayat 4. Firman kita pada hari ini diambil dari Ibrani 4 ayat 12. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran kita. Demikian firman Tuhan. Sahabat Carpe Diem dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ayat ini adalah salah satu pernyataan paling dahsyat tentang Alkitab dalam seluruh Alkitab kita sebagai seorang Kristen. Penulis tidak berbicara tentang kata-kata biasa, tetapi tentang firman Allah yang hidup dan aktif. Mari kita lihat 3 kebenaran dari nats kita pada hari ini. Yang pertama adalah firman Allah hidup dan kuat. Artinya bukan kitab yang mati tetapi kuasa yang bertindak. Banyak kitab suci agama lain dihormati sebagai teks kuno yang penuh hikmat. Tetapi Alkitab berbeda. Ia hidup. Dalam bahasa aslinya yang artinya memiliki kehidupan aktif, tidak pernah usang, selalu relevan. Ia juga kuat, artinya efektif bekerja, menghasilkan dampak dalam iman kita. Firman Tuhan bukan sekedar sejarah atau kumpulan aturan. Ia adalah kuasa yang bekerja di dalam hati orang yang membacanya. Ia mengubah, menyembuhkan, membangkitkan, dan menghidupkan. Setiap kali kita membuka Alkitab dengan hati yang terbuka, kita sedang bersentuhan dengan energi ilahi yang sanggup mengubahkan hidup kita. Yang kedua, lebih tajam dari pedang bermata dua. Artinya menembus hingga yang paling tersembunyi sekalipun. Pedang bermata dua dalam perang Romawi bisa menusuk dari 2 arah. Simbol ini menggambarkan ketajaman firman yang tidak bisa kita hindari. Ia tidak hanya menyentuh permukaan, tetapi ia menusuk amat dalam. Ini bukan pisau bedah fisik, tetapi metafora tentang kemampuan firman untuk membedakan mana yang berasal dari Allah, dalam hal ini roh, dan mana yang berasal dari diri manusia atau jiwa, mana yang hanya kebiasaan yang disebut dengan sendi, dan mana yang menjadi inti kehidupan atau dikatakan tadi sebagai sumsum. Firman Tuhan sanggup mengoreksi motivasi tersembunyi yang tidak kita sadari. Yang ketiga, di situ tertulis sanggup membedakan pikiran dan niat hati. Atau bisa kita katakan bahwa ini adalah cermin yang jujur. Itulah fungsi firman yang paling personal. Ia tidak hanya memberi informasi, tetapi menjadi cermin yang memperlihatkan isi hati kita yang sebenarnya. Pikiran dan niat seringkali tidak selaras. Kita bisa berpikir benar, tetapi bermotif salah. Firman Tuhan mampu membedakannya. Ketika kita membaca Alkitab dengan jujur, kita tidak hanya belajar tentang Allah, tetapi juga melihat diri kita sendiri. Kita melihat keegoisan, ketakutan, dan kemunafikan yang selama ini tersembunyi. Proses ini menyakitkan, tetapi diperlukan untuk pertumbuhan rohani kita, seperti pasien yang membiarkan pisau bedah ahli bedah menyembuhkannya. Ia membiarkan firman Tuhan. Mari kita membiarkan firman Tuhan menyayat dosa-dosa tersembunyi agar kita dipulihkan.
Sahabat Carpe Diem dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, bayangkan seorang pasien yang menderita tumor ganas di dalam tubuhnya. Dokter mengatakan bahwa satu-satunya harapan adalah operasi. Pasien itu mungkin pasti merasa takut. Ia tahu pisau bedah akan menyakitkan. Tetapi satu hal juga yang dia tahu adalah bahwa jika itu tidak diangkat, ia akan mati. Ia pun setuju. Dokter bedah menggunakan pisau yang sangat tajam. Saya tanya, itu sakit, tetapi tepat sasaran. Tumor diangkat, pasien itu sembuh. Sahabat Carpe Diem, firman Tuhan adalah pisau bedah itu. Menyakitkan ketika kita mengoreksi dosa kita, tetapi menyelamatkan jiwa kita. Mari, biarkan kita tidak takut pada ketajamannya, karena itu adalah ketajaman kasih untuk kesembuhan dan kepulihan kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang hidup dan kuat, bukan sekedar kata-kata di atas kertas, tetapi kuasa yang sanggup mengubahkan hidup kami, Tuhan. Tuhan, kami serahkan pagi ini, Tuhan, biarlah semuanya yang kami lakukan dalam pagi ini dapat mengubahkan hidup kami, Tuhan, terutama dalam kehidupan rohani kami, Tuhan. Biarkan kami disayat, Tuhan, dosa-dosa kami disayat, tapi kami pasti yakin, Tuhan, bahwa itu adalah untuk kepulihan dan kesembuhan kami. Terpujilah Yesus, ampunkan segala dosa dan kesalahan kami. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin.